Perkenalkan, nama saya Patricia Putri, NIM 201041717164, kelas A2 Manajemen. Mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional atau MPI, dosen Melia Yosita SMMM. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis mengenai budaya yang mempengaruhi kebiasaan bisnis atau bisnis customs, organisasi bisnis, dan di sini saya memilih negara Jepang. Jadi, Jepang terkenal sebagai negara yang mempunyai budaya dan kebiasaan yang beragam. Selain itu, Jepang juga sangat unggul dan maju dalam bidang pendidikan, teknologi, dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Jepang mempunyai banyak perusahaan besar yang sangat maju dan terkenal. Kemajuan perekonomian di Jepang ini tidak lepas dari penerapan budaya bisnis Jepang. Perusahaan di Jepang mempunyai budaya untuk selalu mengutamakan pelanggan. Prinsip ini sangat penting untuk diterapkan perusahaan yang menjual jasa dan makanan. Mengutamakan pelanggan ini pada dasarnya sudah diterapkan sejak lama selayaknya prinsip konsumen berarti raja. Bisa dibilang bahwa budaya kerja dan bisnis Jepang ini merupakan suatu hal yang menjadi ciri khas perusahaan Jepang. Karena budaya dalam bisnis tersebut, Jepang juga bisa menerapkan sistem kerja yang disiplin, tingkat produktivitas dalam pekerjaan pun juga terbilang sangat tinggi. Karena budaya itu pula, Jepang menjadi negara yang hebat. Mengenal budaya kerja dan bisnis di Jepang. Orang Jepang sangat menjunjung tinggi dan melestarikan beragam budaya yang dimiliki. Begitu pula dengan budaya bisnis. Jepang, salah satu budaya bisnis yang nyata adalah budaya senioritas. Untuk menerapkan budaya ini, banyak perusahaan yang lebih menghargai suatu negosiasi jika dilakukan dengan perusahaan senior dibanding perusahaan baru. Mungkin tidak hanya masalah senioritas, tapi juga kredibilitas dan pengalaman yang telah dimiliki perusahaan senior. Selain itu, perusahaan di Jepang juga membutuhkan waktu untuk pengambilan keputusan dalam suatu bisnis, khususnya saat akan melakukan persetujuan dengan mitra baru. Namun, jika kontrak telah disetujui oleh perusahaan Jepang, bisa dipastikan bahwa kontrak tersebut akan terus berlanjut. Jadi, untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan Jepang, haruslah tetap sabar. Terdapat 3 budaya bisnis Jepang yang harus diketahui. Setiap negara tentunya memiliki budaya kerja dan bisnis masing-masing. Begitu juga negara Jepang dengan konsep budaya bisnis yang keren. Jika disingkat, budaya bisnis di Jepang disingkat menjadi Horensu. Yang pertama ada Hokoku, yaitu budaya bisnis Jepang pertama harus diketahui adalah Hokoku yang berarti melaporkan. Melaporkan dalam hal ini berarti pelaporan secara formal dan berkala setiap pekerjaan kepada atasan. Yang kedua ada Renraku. Budaya dalam bisnis Jepang yang selanjutnya adalah Renraku yang berarti menginformasikan. Renraku mempunyai arti yang hampir sama dengan Hokoku. Hanya saja Renraku merupakan penginformasian pada kolega atau anggota tim. Sifat dari Renraku ini tidak seformal budaya bisnis Hokoku. Yang ketiga ada Sodan. Sodan yang berarti konsultasi. Sodan dalam bisnis Jepang perlu diterapkan saat ingin berkonsultasi atau meminta pendapat untuk pekerjaan. Di Jepang, budaya Sodan ini dinilai sebagai suatu inisiatif pribadi untuk meningkatkan kualitas diri. Budaya yang diutamakan oleh perusahaan Jepang. Yang pertama, yaitu mengutamakan pelanggan. Umumnya, perusahaan di Jepang mempunyai budaya untuk selalu mengutamakan pelanggan. Prinsip ini sangat penting untuk diterapkan perusahaan yang menjual jasa dan makanan. Mengutamakan pelanggan ini pada dasarnya sudah diterapkan sejak lama selayaknya prinsip konsumen berarti raja.
Bisa dikatakan bahwa budaya mengutamakan pelanggan ini juga diterapkan oleh banyak perusahaan lainnya. Budaya yang kedua yaitu meeting digunakan sebagai pelaporan. Budaya bisnis Jepang yang selalu diutamakan perusahaan Jepang adalah peranan meeting untuk pelaporan. Jika di perusahaan negara lain tidak menutup kemungkinan meeting digunakan sebagai arena untuk berdebat, berbeda dengan perusahaan Jepang. Meeting digunakan sebagai pelapor berbagai hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Budaya meeting ini dilatar belakangi oleh Nemawashi. Nemawashi ini merupakan bentuk kesepakatan yang dihasilkan dari proses konsultasi dengan berbagai pihak di perusahaan. Dan budaya yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang akurat. Dalam perusahaan Jepang, pengambilan setiap keputusan bisa dilakukan dalam beberapa waktu. Hal ini terjadi karena keputusan perusahaan akan diambil secara struktural sesuai dengan posisi. Jadi, keputusan dimulai dari staf kepada divisi dan berkelanjutan ke kepala departemen. Terdapat juga fakta menarik dari bisnis orang Jepang. Dalam menjalankan bisnis, ternyata ada beberapa fakta menarik berkaitan dengan cara berbisnis orang Jepang. Fakta yang pertama yaitu bersikap positif, yang kedua mempunyai semangat Bushido. Semangat Bushido ini berarti prinsip dari Kastria di Jepang atau yang dikenal sebagai prinsip samurai. Dalam prinsip Bushido ada beberapa hal positif yang bisa diterapkan. Ada rasa berani, sungguh-sungguh, murah hati, menghargai orang lain, jujur, setia, dan hormat. Semangat Bushido ini menjadikan negara Jepang bisa maju dan sukses dalam bisnis. Dan ada juga kemampuan pengelolaan yang baik serta gaya hidup yang serba cepat. Hal menarik lainnya dalam budaya bisnis masyarakat Jepang adalah mereka dapat menaruh rasa percaya yang tinggi kepada rekan bisnisnya. Bahkan jika rasa percaya itu sudah tumbuh, orang Jepang dapat sangat mengesampingkan adanya perjanjian kontrak bisnis tertulis berdasarkan hukum. Hal ini sedikit bertentangan dengan paham negara barat yang selalu mementingkan adanya kontrak tertulis yang diakui hukum. Bahkan dalam suatu penandatanganan kontrak bisnis, sering ditemui orang Amerika dan Eropa yang membawa pengacara guna memberi petunjuk mengenai butir-butir yang tertera dalam kontrak tersebut. Hal tersebut bagi orang Jepang akan dianggap sebagai indikasi bahwa mereka tidak dipercayai oleh kliennya. Dalam suatu perjanjian kontrak dengan perusahaan dari barat, orang Jepang hampir tidak pernah membawa pengacara mereka, hanya membawa stafnya yang mengerti hukum dalam kontrak tersebut. Jadi, setelah menganalisis mengenai budaya yang mempengaruhi bisnis, organisasi bisnis di negara Jepang, kesimpulan dari saya yaitu bisnis bagi masyarakat Jepang sejatinya bukan hanya masalah berbisnis untuk berdagang saja, namun di dalamnya mengandung suatu prinsip yang menggambarkan karakter dari masyarakat Jepang itu sendiri. Untuk memulai bisnis dengan orang Jepang, hendaknya selain memahami kebiasaan berbisnis orang Jepang, penting pula mengetahui mengenai karakter orang Jepang tersebut, guna menghindari kesalahpahaman komunikasi. Orang Jepang sejatinya bukan termasuk orang yang rumit dalam berbisnis. Mereka sangat menghargai kepercayaan, waktu, dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap orang yang sudah mereka percaya. Asalkan klien bisnis mereka memberikan hal yang sama terhadap mereka, sehingga terjadi keseimbangan hubungan bisnis. Baik, sekianlah hasil presentasi saya tentang analisis mengenai budaya yang mempengaruhi bisnis atau business customs, organisasi bisnis di negara Jepang. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.